Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel MS TV. Sobat MS, kita akan diskusikan satu topik berkaitan dengan pemuda. Ya. Tapi pemuda dalam perspektif sejarah. Khususnya adalah pemuda Jawa Tengah. Sobat MS, kalau kita tengok di data statistik Badan Pusat Statistik tahun 2019, kalau kita merunut pada kategori pemuda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009, maka jumlah pemuda di Jawa Tengah itu dalam kisaran 7,79 juta jiwa. Maknanya kurang lebih 22,49% masyarakat di Jawa Tengah itu adalah para pemuda dalam kategori umur 16 sampai 30 tahun. Nah, bagaimana kiprah para pemuda Jawa Tengah dalam rentang sejarahnya di masa lalu sampai dengan masa kini? Mari sama-sama kita simak di channel ini. Sobat, kita akan kembali dari bagaimana kita melihat citra pemuda di dalam sejarah. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah perjalanannya, pemuda itu dikenal sebagai sosok dengan citra yang cerdas, berani, dan dedikatif. Pemuda adalah penggerak peradaban. Dalam setiap perkembangan peradaban, perubahan zaman, perubahan satu tatanan, itu posisi pemuda punya peran yang sangat penting. Maka karena itulah dalam perjalanan sejarahnya, citra heroisme, citra kepahlawanan itu melekat dalam diri pemuda. Termasuk juga pemuda di Jawa Tengah. Sobat MS yang sangat cendekia, kita akan tengok bagaimana perkembangan kiprah pemuda, misalnya di abad ke-7 sampai dengan abad 19, pada masa kerajaan-kerajaan kuno, pada masa kesultanan, itu pemuda ikut meletakkan dasar bagi pembentukan embrio nasionalisme. Pada perkembangan lebih lanjut, nanti di awal abad 20, pemuda Jawa Tengah termasuk di dalamnya, itu terlibat di dalam nasionalisme politik. Ya, jadi sebagai gerakan perintis, gerakan penegas perihal bagaimana menegaskan identiti keindonesiaan. Periode 42 sampai dengan 50, pemuda berperan di dalam masa revolusi, mendobrak sekaligus nanti mencoba dengan tatanan-tatanan pemerintahan yang baru. Dan di tahun 50 sampai dengan sekarang, maka pemuda ikut terlibat di dalam proses pembentukan civic nationalism ataupun pelaksanaan nasionalisme. Maka kalau kita tarik dari masa abad ke-7 sampai dengan sekarang, maka ada satu proses pembentukan kesadaran sejarah. Dan arahnya adalah pembentukan kesadaran sejarah nasional. Maka kita akan tengok misalnya di Jawa Tengah, di Demak, ya, sosok Pati Unus, itu seorang raja muda, itu sudah memiliki kesadaran sejarah, melawan dan mengusir Portugis di Malaka. Kemudian ada sosok Dewi Sartika, ada sosok nanti Sultan Agung, ada sosok Diponegoro, ada sosok Ratu Kalinyamar di Jepara. Itu terlibat di dalam proses bagaimana membangun embrio nasionalisme. Maka kita tengok Demak di abad ke-15, ke-16 itu sangat konsen terhadap upaya membangun jati diri kebangsaan dan kewilayahan waktu itu, mengusir Portugis dari Malaka. Mataram di abad ke-17
tahun 1628-1629 mengusir Batavia yang ada, mengusir Belanda, mengusir VOC yang ada di Batavia atau Jakarta. Nah, embrio itu kemudian ya, berkembang seiring dengan perkembangan intelektualitas, perkembangan pemikiran, kesadaran baru dari kalangan pemuda, maka kemudian membentuk satu nasionalisme politik. Pemuda bergerak, berjuang, yang awalnya adalah strategi fisik, kemudian berkembang menjadi organisasi modern. Bagaimana penyemaian ide nasionalisme, misalnya sosok Kartini yang ada di Jepara. Kemudian bagaimana menguatnya frase pemuda di dalam perjuangan-perjuangan masa pergerakan. Kemudian bagaimana kristalisasi gerakan-gerakan nasionalis itu juga melibatkan proses pemuda. Sampai kemudian terbentuk imaji, bayangan yang lebih konkret, lebih nyata tentang keindonesiaan melalui Sumpah Pemuda. Maka kita tengok sosok Kartini tadi, sosok Gunawan Mangunkusumo. Gunawan Mangunkusumo itu adalah motivator di dalam organisasi Budi Utomo. Sosok Dr. Cipto Mangunkusumo, ini priayi kelahiran Ambarawa, terlibat di dalam pergerakan-pergerakan pemuda dan kebangsaan. Kemudian ada pergerakan syarikat Islam, di dalamnya para pemuda terlibat. Kemudian ada Yong Yava, ya, ada tokoh namanya Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Ini pemuda Jawa Tengah juga. Dan nanti ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Itu melibatkan keterlibatan pemuda di dalam proses pembentukan nasionalisme politik. Maka kalau kita tengok bagaimana proses nasionalisme politik pemuda itu, teman-teman sekalian, itu menjadi inspirasi bagi kalangan pergerakan. Hal yang menarik untuk kita belajar dari pemuda Jawa Tengah di masa lalu, kemudian menginspirasi juga pemuda secara nasional adalah pada 3 hal. Bagaimana pemuda yang pertama adalah membangun atau mengkonstruksi ideologi. Yang kedua, bagaimana pemuda itu juga memiliki kemampuan manajerial dan organisatoris. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi sebagai komunikator, mengangkat harkat Bumi Putra, mengkomunikasikan keinginan dan cita-citanya kepada masyarakat dan kemudian kepada dunia luar. Inilah kita perlu belajar dari bagaimana para pemuda pada masa pergerakan itu sudah jauh melangkah melampaui usia zamannya. Maka teman-teman sekalian, itulah yang kemudian dalam perkembangan Indonesia menuju kemerdekaan, maka kita akan melihat pemuda juga terlibat di dalam pembentukan negara bangsa. Kita lihat sosok, ada Jenderal Urip Sumoharjo waktu itu, ada sosok Sudirman, ada sosok Barisan Pemuda pada masa pendudukan Jepang. Kita kenal ada namanya Barisan Pemuda Sainendan, ada namanya Kei Bodan, yaitu pembantu polisi. Ada namanya nanti Barisan Pelopor atau Gyugun Suin Sintai. Kemudian para pelajar di usia SMP, SMA, mereka juga membentuk perhimpunan-perhimpunan tentara pelajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengusir penjajah. Nah, inilah pemuda, pelajar terlibat di dalam proses pembentukan negara dan bangsa. Pemuda Jawa Tengah ikut terlibat di dalam berbagai pertempuran. Coba, sahabat MS, pertempuran apa saja yang melibatkan pemuda di Jawa Tengah di dalam rangka mendobrak dan mengusir kembali Belanda yang ingin masuk ke Indonesia? Sobat pasti ingat peristiwa yang ada di Semarang, peristiwa yang ada di Ambarawa, di Surakarta, dan di daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Peristiwa 5 hari di Semarang. Ya, sekarang kita lihat monumennya, yaitu Tugu Muda. Para pemuda terlibat di dalamnya. Peristiwa Palagan Ambarawa, ini di 12 sampai dengan 15 Desember 45. Pemuda juga terlibat di dalamnya.
Serangan umum 4 hari di Surakarta, 7-10 Agustus 45. Para pemuda dan tentara pelajar terlibat di dalamnya. Di daerah lain, di Magelang, di Banjar, dan seterusnya, para pemuda juga ikut berjuang mengangkat senjata. Maka perjuangan pemuda itu kemudian juga dilengkapi dengan perjuangan-perjuangan diplomasi. Ya, perjuangan-perjuangan di dalam rangka mendapatkan pengakuan di dalam dunia internasional, yang itu kemudian nanti dilengkapi, dikuatkan oleh para golongan tua. Maka Sobat MS yang sangat cendekia, pemuda revolusi berperan di dalam mendobrak, merebut, dan selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan. Sehingga di tahun 45 sampai dengan tahun 49, inilah Indonesia mengalami intensifikasi makna di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaannya. Para pemuda sebut saja ada Prawoto Mangkusasmito. Ini seorang pemuda kelahiran Magelang. Ini terlibat sebagai ketua Masyumi, ya, satu partai politik besar di masanya. Ada Darmawan Mangunkusumo, ini kelahiran Grobogan, itu juga terlibat di dalam di Kementerian Ekonomi dan Kemakmuran. Sebelumnya adalah aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda. Ada SK Trimurti, ini aktivis perempuan, Partindo. Usia muda, beliau sudah aktif bergerak memperjuangkan nasib para pekerja. Ini kemudian terlibat sebagai Menteri Tenaga Kerja pasca revolusi. Nah, pemuda selanjutnya di masa Orde Lama itu mengisi ruang-ruang kosong di dalam proses kemerdekaan. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Situasi politik ikut mempengaruhi bagaimana corak keterlibatan pemuda di dalam masa Orde Lama. Pemuda di masa Orde Lama terfragmentasi di dalam kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Nah, selanjutnya peristiwa 65 yang kemudian berujung kepada runtuhnya atau turunnya pemerintahan masa Soekarno, kemudian ditandai dengan bangkitnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemuda sekali lagi ikut berperan di dalam proses transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dan di masa Orde Baru pun pemuda mainkan peran yang sangat signifikan. Sebagai inteligensi kreatif, ya, sebagai cendekiawan yang kreatif, sebagai moral forces, termasuk sebagai pengontrol daripada kekuasaan, sekaligus sebagai agen pembaharu dan menanamkan etos pembangunan. Ini adalah serangkaian peran-peran pemuda di masa Orde Baru, menyeimbangkan antara peran-peran kekuatan sosial, pengawal nilai, penanam idealisme, sekaligus juga sebagai agen-agen pembangunan dan pembaharuan. Maka aksi-aksi yang diorganisir oleh pemuda, aksi solidaritas, sampai kemudian nanti adalah gerakan reformasi 98, itu di dalamnya melibatkan pemuda. Dan memang di masa Orde Baru, tadi saya sampaikan sebagai agen pembaharuan, kita tengok para jawara muda Jawa Tengah itu ikut mengharumkan nama bangsa di dalam pentas-pentas dunia. Jadi kalau kita lihat misalnya pada sektor pertandingan olahraga bulu tangkis misalnya, raja bulu tangkis itu sebagian besar dari Jawa Tengah. Lim Swee King, ada Icuk Sugiarto, Hastomo Arbi, Haryanto Arbi, Joko Supriyanto. Ini adalah jawara muda Jawa Tengah di zamannya dan sekarang menjadi legenda. Di bidang yang lain, kalau tadi bidang olahraga, di bidang seni budaya misalnya, pemuda Jawa Tengah di zamannya kemudian menjadi legenda di masa kini. Sebut saja adalah N. Hadini, ini sastrawan novelis. Ini sudah menulis sejak zaman muda, ya, remaja, dan terus berkarya sampai dengan akhir hayatnya.
Jadi menulis sejak usia 15 tahun, Enhadini dari Semarang. Ada Marta Tilaar, pebisnis kecantikan dari Kebumen, itu juga merintis usahanya sejak muda. Ada Yahya Muhaimin, ini aktivis pemuda Muhammadiyah, kemudian menjadi Menteri Pendidikan. Ada Kinarto Sabdo, seorang dalang legendaris. Ada Ebit GAD, pembaharu musik pop. Ini berkarya sejak muda. Bahkan sosok Ahmad Tohari dari Banyumas, sastrawan yang juga berkarya sejak muda. Dan ini menginspirasi para pemuda pada masa-masa setelahnya, dalam hal ini adalah masa reformasi. Di masa reformasi, kiprah dan prestasi pemuda Jawa Tengah juga berkibar. Jadi di bidang olahraga, di bidang seni, dan bidang yang lain, sebut saja sosok misalnya Chris John, juara dunia kelas bulu, ya, asli Banjarnegara, Jawa Tengah. Ada Trianingsih, itu Ratu Maraton, itu adalah kelahiran daripada Mijen Semarang. Ada Kurniawan Dwi Yulianto, itu pemain Eropa, di Liga Eropa pertama dari Indonesia. Ini sejak muda berkiprah di Swiss, asli Magelang. Ahmad Tontowi, jawara ganda putra dan ganda campuran dalam bulu tangkis, itu asli Banyumas. Ada Wafik Azizah, sudah menghasilkan lebih dari 150 album musik sholawat. Itu dari Magelang, berkarya sejak remaja dan terus sampai dengan sekarang, termasuk novelis sastra profetik Kang Abik, ya, atau Habibur Rahman El Sirazi, itu menghasilkan karya-karyanya sejak muda, sejak SMA, dan berlanjut sampai dengan sekarang. Maknanya, pemuda Jawa Tengah itu senantiasa eksis di dalam ruang-ruang sejarahnya. Nah, bagaimana dengan para milenial, pemuda milenial saat ini? Ini tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita sekarang menjawab tantangan-tantangan kekinian dan kedisinian. Ya. Jadi musuh kita, tantangan kita bukan lagi kolonialisme, tapi sekarang adalah kompetisi global. Maka yuk mari bersama-sama kita mencipta dan membangun kreativitas, menciptakan ruang-ruang kreativitas dan berkreasi di dalamnya sebagai wadah aktualisasi untuk kita berproduksi, menghasilkan karya-karya yang bermutu. Terakhir, mari terus bersinergi, berkolaborasi, menggabungkan segenap potensi antara pemuda, antar generasi, lintas profesi, untuk menghasilkan yang terbaik bagi Jawa Tengah dan bagi bangsa dan negara. Sobat MS, demikian tadi kupasan singkat tentang perjalanan dan kiprah pemuda Jawa Tengah di dalam rentang sejarahnya. Jangan lupa untuk terus pantau channel kami di MS TV, Muhammad Sokeh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di konten video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.